Ya, sudah lama ya dari kemarin-kemarin kita belum mengadakan Vicon. Nah, kali ini kita mengadakan Vicon. Sebelumnya Pak Andi kasih informasi dulu ya, kasih informasi untuk kelas 6. Kelas 6 nanti akan tetap ada namanya ujian ya. Ada nama ujian sekolah. Nanti kalian tetap ujian sekolah. Nah, ujian sekolahnya bentuknya bagaimana? Ini masih bahas di sana ya di Dinas Pendidikan. Jadi sekarang kita harus menyiapkan diri untuk soal-soal yang kira-kira nanti keluar pada ujian sekolah nanti. Nah, ujian sekolah nanti soalnya itu juga ada dua. Ada soal yang seperti biasa dan ada juga soal yang bentuknya itu AKM. Jadi soalnya berbeda dengan soal yang biasa itu. Kalau yang namanya AKM, kalau yang namanya AKM itu nanti soalnya jenisnya ada banyak. Kalau yang kemarin ujian biasa itu kan isinya cuma pilihan ganda sama urean ya, sama urean, pilihan ganda sama urean. Tapi nanti kalau bentuknya sudah AKM nanti beda lagi, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, itu pilihan gandanya banyak, nanti kita coba di sini, lalu ada menjodohkan, ada isian singkat dan ada urean, jadi 5. Dan yang diujikan ya, yang diujikan kalau tahun kemarin-kemarin itu kan hanya 3 mata pelajaran. Nah, nanti berdasarkan kemarin baru dibahas, ya ini masih dibahas, itu suruh siap-siap 5 mata pelajaran. Jadi PKN dan IPS itu nanti kemungkinan juga masuk. Jadi nanti kita setiap Vicon akan membahas juga tentang IPS dan PKN juga. Tidak hanya 3 mapel, IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, tapi juga ditambah dengan PKN dan IPS. Oke, kira-kira siap enggak? Wah, nggak ada yang jawab ini. Bisa ya, kita siap-siap ujian ya. Ya, Siap Pak. belajar ya. Ya. Iya, Pak. Ya, Oke, siap belajar. Pokoknya nanti insya Allah kita pasti bisa. Oke, untuk materi kali ini nanti juga akan sebentar saja. Nanti malam Pak Andi akan share lagi soal-soal contoh soal mengenai AKM. Silahkan dipelajari dulu ya. Nanti soalnya menggunakan kuisis juga. Nanti malam Pak Andi share untuk soal-soalnya. Nah, kali ini Pak Andi akan membahas sedikit tentang tadi contoh-contoh untuk soal yang berbentuk AKM ya. Kalau kemarin kita sudah belajar IPA banyak sekali, sudah belajar tentang IPA, terus di situ ada tumbuhan ya, bagian-bagian tumbuhan, terus ada kemarin kita sudah belajar tentang apa yang namanya adaptasi, ekosistem, simbiosis, itu kan kita sudah belajar tentang itu. Terus planet kalian juga sudah membuat gambarnya kemarin. Benar, Pak Andi akan ambilkan dulu sedikit soal. Silakan dilihat di pesan ya, di pesan.
Dipesan Pak Andi kirimkan soal. Silahkan dipahami dulu bacaannya. Jadi AKM itu intinya adalah kita harus membaca, ya, membaca. Kita harus mau membaca. Soalnya di situ berkaitan dengan bacaan yang ada di atasnya. Nah, untuk yang pertama ini adalah pilihan ganda biasa. Pilihan ganda biasa. Silahkan dicoba dulu. Kira-kira jawabannya yang mana? Sudah Pak Andi share di situ, di pesan, silakan dilihat dulu. Yang sudah tahu jawabannya bisa dikirimkan di pesan itu. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Yang menjawab A cuma Mas Fauzi ini. Oke, kita bahas ya. Silakan disimak lagi bacaannya. Silakan disimak lagi soalnya. Akan Pak dijelaskan di sini. Jadi soal AKM itu berhubungan langsung dengan soal bacaannya, ya, bacaannya. Jadi jangan sampai kalian, oh Mas Fauzi ganti C ya, ganti C. Oke, Pak dijelaskan dulu. Pak dibacakan dulu ya. Senangnya hari Sabtu telah datang. Dengar, jam dinding bertentang. Senyumlah dan hilangkan segala lara. Saat berangkat ke sekolah, segera. Siapkan semangat dan peralatanmu. Kain lap, tongkat pel, kemuceng, dan sapu. Ayo kita kerja bakti bersama-sama. Bersihkan lantai, lemari, kursi, dan meja. Mari ringankan kaki dan tangan. Tugas berat menjadi ringan. Oh, senangnya bergotong royong. Kita saling tolong menolong. Nah, soalnya di sini adalah mengapa para siswa merasa senang? Nah, itu mengapa? Kok siswa itu senang itu mengapa? Dari bacaan sini kan sudah jelas sekali ya, sudah jelas sekali. Oke, Pak Andi, sebelum memberitahu jawabannya, Pak Andi mau tanya dulu. Mas Fauzi. Halo Mas Fauzi. Halo Mas Fauzi. Adakah suaranya, mic-nya dihidupkan? Oh, enggak ada suaranya. Mbak Salsa.
Mbak Salsa, mic-nya bisa dihidupkan, Mbak? Iya, Pak. Ya, kenapa menjawab C, Mbak? Kamu yang pertama kali menjawab C tadi. Hmm, Alasanmu menjawab C itu karena apa? Di bawahnya ada bacaan, oh senangnya bergotong royong, kita saling tolong menolong. Oh itu ya, karena itu ya. Oke, eh, Pak Andi jelaskan lagi. Di sini bacaannya sudah jelas sekali. Coba dilihat kata yang paling awal. Senangnya hari Sabtu telah datang. Nah itu senangnya hari Sabtu telah datang, itu kan? Nah, mengapa para siswa merasa senang? Jawabannya karena hari itu adalah hari Sabtu. Itu kan jelas sekali. Karena hari Sabtu maka mereka senang sekali, bukan karena kerja bakti bersama itu, tapi karena hari Sabtunya. Di hari Sabtu ngapain? Lah baru nanti jawabannya karena mereka akan melaksanakan gotong royong atau kerja bakti itu. Tapi kalau ditanya mengapa para siswa merasa senang, senangnya itu ya karena hari itu adalah hari Sabtu gitu ya. Tadi jawabannya Mas Fauzi jane bener diganti tadi. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Atau ada yang pengen, oh nggak bisa itu jawabannya tetap C gitu. Coba ada apa enggak? Apakah sudah paham atau belum? Mas Evan? Sudah. Mas Evan ada pertanyaan enggak? Halo Mas Evan? Enggak, Pak. Enggak? Oke. Ya, enggak. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nah, soal kedua. Bentar. Dicarikan yang mudah dulu. Kali ini pertanyaannya adalah uraian. Nanti kalian ketik aja jawabannya di situ, agak panjang nggak apa-apa. Oke, soalnya sudah ada di pesan, silahkan dibuka dulu, dibaca dulu.
Oke, sudah ada 2 jawaban masuk. Ayo yang lainnya. Oke, Mas Evan sudah. Oke, sudah ada 4 ya, sudah ada 4 jawaban di sini. Mbak Salsa merasa sangat bahagia karena ditolong oleh masyarakat kampung mereka. Mas Fauzi berterima kasih pada warga desa. Mas Evan sangat senang karena semua warga ikut membantu menggalang dana.
Oke, Mas Naufal, perasaan Lek Tini sangat senang karena mendapat tempat tinggal yang layak. Oke, kita bahas dulu sekarang. Ya, ini bacaannya panjang sekali ya, sudah dibaca atau tadi. Pak Andi nggak akan bacakan lagi. Soalnya saja, bagaimana perasaan Lek Tini terhadap bantuan warga desa? Jelaskan jawabanmu. Nah, perasaannya bagaimana? Perasaannya Lek Tini? Di sini kan bacaannya sudah sangat jelas sekali ya. Sebentar, sebentar. Aku suruh ayo sama nggak bisa mau saya siapa nggak pernah Mas Naufal, oke, ini di sini ya, silakan dilihat di bacaannya itu di paragraf kedua, paragraf kedua kalimat yang paling akhir. Ini jawabannya di sini. Lek Tini dan keluarganya merasa sangat bahagia. Nih, bacaannya ada di sini semua jawabannya. Jadi kita nggak perlu membuat kata-kata sendiri. Nanti soal-soal AKM itu semuanya seperti itu. Jadi jawaban itu semuanya sudah ada di soal, tinggal kamu membacanya saja. Kan tadi yang ditanyakan bagaimana perasaan Lek Tini terhadap bantuan warga desa. Nah, jawabannya yaitu Lek Tini dan keluarganya merasa sangat bahagia mendapatkan bantuan dari masyarakat kampung mereka. Sudah sampai di situ sudah cukup ya. Jawabannya sampai di situ. Ini ada penjelasannya karena mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itu juga tidak apa-apa. Tapi jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang ada persis seperti di bacaan itu. Oke, satu lagi, Pak Andi kasih soal satu lagi. Ini tentang yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, soalnya sudah ada di dalam pesan, silahkan dibaca dulu, dipahami, silahkan baru dijawab. Ingat, soalnya itu jawabannya sudah ada di situ.
Oke, ini Mbak Nadia. Ikan-ikan kecil itu memakan parasit jaringan tubuh mati, hubungan ikan saling menguntungkan, tubuh ikan pari menjadi bersih. Nah, ini benar ya. Jadi dijelaskan semuanya dijelaskan. Mengapa kok saling menguntungkan? Ikan kecilnya untungnya apa? Ikan parinya untungnya apa? Itu semuanya dijelaskan. Jangan ketika menjawab, jangan hanya itu simbiosis mutualisme gitu. Jangan cuma seperti itu, tapi dijelaskan. Mengapa kok disebut simbiosis mutualisme itu dijelaskan? Karena sama-sama saling menguntungkan. Nah, untungnya itu apa itu ya? Nanti kalau ketika ada soal tentang simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi, nah itu dijelaskan untungnya apa, ruginya apa, sama seperti kemarin. Ada kutu ya, kutu rambut, kutu dengan manusia, itu kan parasitisme. Itu manusia ruginya kenapa gitu. Itu kutunya bisa kenyang, bisa menghisap darah. Terus manusia ruginya kenapa? Ruginya karena darahnya dihisap kutu lah, bukan seperti itu ya. Jadi jawabannya itu mengapa? Itu karena manusia itu ketika dihisap darahnya itu nanti akan gatal-gatal ya, rugi kukur-kukur terus nanti. Oke, jawabannya yang paling tepat itu sama seperti punyanya Mbak Nadia ya. Ini Mbak Salsa juga sama karena memakan parasit dan jaringan tubuh mati di ikan pari. Nah, keuntungan ikan parinya belum disebutkan ya. Ini Mas Fauzi menjawab karena saling melindungi. Nah, melindungi dari apa? Itu kan tidak ada yang melindungi itu. Itu mendapatkan makanan dan menjaga kebersihan. Jadi tidak ada hubungannya dengan saling melindungi. Berbeda dengan ikan remora dengan ikan hiu itu beda. Kalau itu ada melindunginya, kalau ini tidak ada. Ikan kecil memberikan perut PC. Oke, Mas Evan ini juga benar. Mas Naufal itu dijelaskan ya, jawabannya seperti ini, saya Pak dikirimkan. Oke, untuk Vicon kita kali ini cukup sekian dulu. Nanti malam kita latihan lagi untuk soal-soal ya, untuk soal-soal tentang jawabannya yang seperti AKM ini. Jadi nanti akan banyak sekali perbedaan soal dengan ujian sekolah yang biasanya. Silahkan dihidupkan mic-nya, kita tutup dulu. Ya, terima kasih sudah mengikuti acara Vicon pada pagi hari ini. Selamat belajar ya, belajar terus. Untuk tugasnya nanti saja kita belajar bersama-sama menggunakan Quizzes. Linknya akan Pak Andi share nanti malam. Mari kita tutup bersama-sama Vicon pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.